Tes tes. Selamat pagi. Oke, sekali lagi ya. Selamat pagi. Oke, terima kasih atas semangat yang kalian berikan. Oke, sebelum mulai belajar pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Kalau ketua kelas silakan ke depan untuk memimpin pembelajaran hari ini. Silakan. Baik, teman-temanku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kami terima kasih buat ketua kelas yang sudah mengambil peran dalam berdoa. Oke, berikutnya sebelum kita melanjutkan materi, kita nyanyikan lagu wajib dulu. Dimohon untuk maju ke depan sebagai dirjen dan dimohon untuk berdiri untuk seluruh siswa. Ya. Siapkan diri. Oke, sudah siap ya? Oke. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih kepada peserta didik semua yang telah mengikuti menyanyi lagu kebangsaan. Di sini kita membuktikan bahwa kita punya semangat jiwa nasionalisme. Oke, kemudian kita absen dulu. Seperti biasa kita akan absen dengan kata-kata motivasi. Oke, silakan dari Maya. Kesuksesan besar berawal dari mimpi yang besar. Beri tepuk tangan. Oke. Silakan berikutnya. Abi tidak perlu kata
kata-kata yang penting bukti nyata. Oke. Selamat tangan. Berikutnya. Amanda, bersabarlah karena tidak perlu melewati hal terburuk untuk menghadapi hal terbaik. Oke, baik. Dan kita dan Bapak rasa kita hadir semua dan dengan motivasi ini Bapak harap bisa menjadikan di diri kalian sendiri motivasi bagaimana ketika kita menjalani hidup dengan baik. Oke, berikutnya sudah siap belajar? Sekali lagi ya, sudah siap belajar? Mantap ya. Oke, hari ini kita masuk di dalam materi pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Sudah pasti kita tujuan pembelajaran. Jadi tujuan kita hari ini kalian harus bisa menganalisis apa itu norma-norma, kemudian harus bisa menerapkan norma-norma itu di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita menggunakan pretest awal. Bapak mau kita tes pakai bisnis pakai HP, bisa pakai HP dulu, ya, bisa pakai HP dulu. Kita tes. Bapak akan kirim di grup. Nah, ini adalah penilaian awal ya. Kita normal, jadi kita testing dulu di bisnis. Silakan di grup ada bisnis. Dicoba klik aja dulu ya. Nanti jika ada kekurangan bisa diinfokan ke Bapak. Yang biar sesuatu boleh info. Pak, kodenya Sudah tidak boleh ya. Oke. Bapak akan bisa. Oke, kita masuk ke sini ya. Nah, coba kita tanya sama kalian, apa yang kalian ketahui tentang sebuah norma? Bro, apa itu bro? Ada yang tahu tentang norma? Ini? Norma adalah aturan peraturan yang berlaku di masyarakat maupun di sekolah. Oke, jadi pertama, apa ya? Jadi norma itu adalah aturan atau tingkah laku atau kaidah yang mengatur setiap kelakuan baik maupun buruk yang diatur dalam sebuah masyarakat. Jadi norma itu bersifat tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Ya. Oke, sekarang perhatikan, cepat. Nah ini ada gambar. Kira-kira ini termasuk norma apa ya gambar ini? Norma apa? Norma agama. Norma agama. Oke, yang kedua. Norma hukum, betul. Yang ketiga, ini norma apa ya? Norma kesopanan. Terlihat di sini ya bahwa ada murid yang lagi salam dengan guru-guru. Kemudian lanjut lagi. Yang terakhir, norma apa ini? Norma kesusilaan. Ya, situ ada terlihat orang yang sepertinya habis ditangkap oleh polisi, kemudian dia digejar dan hasil kegiatannya. Berarti itu termasuk norma kesusilaan. Ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk mendalami tentang norma. Nah, nanti sekarang Bapak akan memberikan kelompok. Nanti ada 4 kelompok dan tiap kelompok itu akan membahas tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat. Norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Oke, sudah siap kita semua? Ya. Sudah siap semuanya? Oke, Bapak akan membagikan kelompok. Silakan nanti ketuanya boleh maju ke depan untuk mengambil dan nanti ketika Bapak sudah sebutkan namanya per kelompok silakan langsung gabung ya.
Oke. Kelompok tentang norma agama. Edi, silakan ke depan. Oke, silakan Jawin. Norma agama ya. Oke, silakan. Kelompoknya ini nanti boleh bergabung. Hukum. Nah, jadi setiap lembar kerja yang kalian ambil, di situ ada gambar kan? Coba perhatikan. Ada gambar? Nah, oke. Di situ ada pertanyaan kan? Oke. Supaya lebih mendalami, kita akan bermain peran di sini. Nah, di situ ada gambar duduk, maju lagi kelompok norma hukum ke depan, presentasi, kemudian drama dulu, kemudian presentasi, kemudian langsung sesi tanya jawab. Begitu selanjutnya ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Oke, Bapak silakan kasih waktu kalian silakan diskusi. 30 menit kalian menyiapkan waktu kalian untuk berdiskusi. Ya. Kalau kerjasama dan kerja sendiri-sendiri supaya hasil yang dicapai bisa mendapatkan yang terbaik. Ya, dari kita capai. Oke, silakan buat bersama. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan ke Bapak. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, karena di situ ada empat soal. Kemudian juga ada materi tentang memainkan suatu drama. Kalian di sini mencoba untuk berperan bagaimana cara untuk misalnya. Dulu kan? Oh iya. Bisa langsung dimulai ya. Silakan untuk kelompok norma agama dipersilakan dimulai. Untuk kelompok lain kita beri tangan dulu untuk mereka. Ya, silakan mulai. Ada teknik boleh tanya. Lindungilah kami agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang diajarkan guru dengan pengantaran Yesus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Oke, kita lanjut. Suara ini Kan mainnya bisa di luar. ini kan di luar keren, ibadah tuh ada tempatnya. Sekolah juga bisa ibadah loh. Karena ada tempatnya sendiri lah di ibadah itu. Kamu mau main game ini tapi seru ini. Oke, beri tepuk tangan. Oke, sekarang kalian presentasikan boleh berdiri seperti saja ya di sini belakang.
Oke. Ya. Kalian pertama menceritakan dulu memperagakan apa, kemudian menjawab pertanyaan tersebut, baru tanya jawab. Oke, silakan. Perkenalkan diri dulu, kelompok. Oke, perkenalkan kami dari kelompok pemrograman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang tadi pertama itu kami menceritakan tentang menghargai orang yang lagi berdoa atau mendengarkan orang yang lagi berdoa. Nomor 1, carilah arti definisi dari norma. Menurut kami, norma adalah aturan atau standar perilaku yang diterima dan diharapkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dan juga sebagai pedoman, tatanan, dan pengendali perilaku yang sesuai dan bisa diterima. Nomor 2, carilah definisi dari norma agama. Norma agama adalah aturan atau pedoman moral yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianut oleh para penganut agama yang mengatur perilaku, etika, hubungan sosial, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Apa saja sanksi bagi melanggar norma agama? Yang pertama, dosa yang akan ditanggungjawabkan setelah meninggal dunia. Dan yang kedua, sanksi sosial dan masyarakat, contohnya dikucilkan atau dijauhkan. Apakah perbedaan dari norma dan konstitusi? Norma adalah aturan atau pedoman perilaku yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat atau kelompok tertentu lebih mengikat pada sistem sosial dan budaya masyarakat. Sedangkan konstitusi adalah aturan asal suatu negara yang mengikat bagi setiap warga negara atau kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintah suatu negara. Sekian dari kami, apakah ada yang menanggapi? Oke, beri tepuk tangan dulu. Ayo. Oke. Ya. Bapak mau dulu nih, kurang satu. Sudah siap? Apakah siap belajar? Siap. Lagi. Apakah siap belajar? Oke, kita kembali lagi fokus. Silakan. Sekarang sesi tanya jawab dulu. Tanya jawab dulu ya. Silakan yang bertanya. Oke, silakan. Miranda dari kelompok mana? Perkenalkan, saya Amanda Baroka. Saya dari kelompok norma kesusilaan akan menanyakan untuk norma agama. Ini bagaimana cara kita menyeimbangkan antara menghormati norma agama seseorang dan menghormati hak orang lain untuk berbeda keyakinan. Mohon dijawab. Ya, jawabannya menyeimbangkan penghormatan terhadap norma agama dan hak orang lain untuk berbeda keyakinan adalah perkara yang kompleks. Tetapi ada beberapa pendekatan yang dapat diambil, yaitu dialog terbuka, pendidikan dan kesadaran, kebijakan dan inklusif, prinsip non-diskriminasi, praktik kehidupan bersama. Itu jawabannya. Ada lagi? Pertanyaan kedua, bagaimana norma agama dapat berkontribusi dalam membentuk perilaku etis dan moral individu dalam masyarakat yang multikultural? Jadi jawabannya adalah norma agama dapat berkontribusi
Berikut adalah kelompok norma agama. Berikutnya maju, memerankan dan presentasi kalian. Oke, sekarang kita mencoba untuk memahami apa hasil dari presentasi tadi. Ya, norma itu ada berapa? Empat. Oke, norma ada empat. Yang norma pertama, norma agama. Yang kedua, norma hukum. Yang ketiga, norma kesopanan. Yang keempat, norma kesusilaan. Oke. Sanksi jika melanggar. Norma agama jika melanggar sanksi tersebut, sanksi norma agama apa dampaknya? Berupa apa? Dosa. Norma hukum, sanksinya jika melanggar norma hukum dapat apa? Pidana, bisa juga perdata, bisa juga denda, penjara sama aja. Yang ketiga, norma kesopanan. Jika melanggar norma kesopanan, apa ini sanksinya dapatnya? Dicemooh, tidak dihargai. Norma hukum, ketika kamu mencuri, ditangkap, langsung dipenjara. Itu perbedaannya. Nah, terus kalau norma kesopanan tadi, misalnya tidak menghargai orang lebih tua, kemudian membantah orang tua dan memotong omongan orang yang sedang berbicara di depan, itu termasuk norma kesopanan. Sanksinya yang sama. Kalian misalnya tidak dihargai, terus kalian akan digosipkan. Norma kesusilaan seperti yang diterangkan tadi. Nah, norma kesusilaan ini, oke, siapa? Referensi. Oke. Setelah mempelajari norma-norma dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang norma-norma yang mempengaruhi interaksi sosial kita kepada sesama. Oke. Ya, itu kan loh. Dan mempengaruhi interaksi sosial bersama dengan orang lain. Betul. Ya, ada lagi? Oke, Miranda. Dengan memahami norma-norma dan norma-norma ini, kita dapat berkontribusi pada lingkungan sosial yang lebih baik dan dapat memahami peran kita di dalamnya, baik kita yang sebagai keluarga. Ya, beritahu dong. Oke. Itu yang didapatkan oleh Miranda. Lagi? Ada lagi? Refleksinya sudah cukup ya? Oke. Ya, intinya kesimpulannya bahwa norma ini adalah aturan yang mengatur tingkah laku pola kita di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Bedanya dengan konstitusi. Apa sih bedanya norma dan konstitusi? Tadi norma itu adalah aturan dasar di masyarakat yang mengikatkan. Kalau konstitusi, aturan wajib suatu negara. Nah, itulah perbedaannya. Jadi ada perbedaan di situ yang bisa terlihat, ya, yang sangat jelas bahwa kalau norma ini dia bersifat tertulis dan tidak tertulis. Tapi kalau aturan konstitusi atau aturan undang-undang itu ada, misalnya undang-undang KUHP, undang-undang KUHP itu tentang pidana perkara dan pidana perdata, seperti itu ya. Jadi kalian masih bisa memahami
setiap norma-norma tersebut dan berharap bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Kemudian kalian juga bisa memberikan sumbangsi dan memberikan kontribusi yang baik di dalam kehidupan masyarakat. Jadi setiap pelanggaran-pelanggaran di dalam norma keempat ini tolong dijauhi, tolong tidak dilakukan. Karena apa? Dampak dan dampak negatif bagi kalian sendiri itu sangat terasa lebih. Malu, dikucilkan, dihindari, mungkin saja bisa dipenjara seperti itu ya. Ya. Jadi sebelum berakhir Bapak ingin memberikan motivasi dulu untuk kalian. Jadi banyak anak muda pada hari ini itu lebih berfokus pada hal-hal yang tidak penting. Bisa dilihat tadi kita ini sebenarnya masyarakat yang baik. Kenapa masyarakat maju yang sedikit penduduknya malah bisa menang melawan dengan masyarakat Indonesia yang negara berkembang, masyarakat yang baik. Tapi kita tetap kalah maju. Kenapa seperti itu? Karena rendahnya SDM. Apa SDM? Sumber daya manusianya rendah. Kita hanya anak-anak muda sekarang lebih banyak bermain game sehingga melupakan inti dari apa sih gunanya saya ini dewasa. Kalau game hanya untuk hiburan bisa, tapi kan ada yang game itu membuat seseorang anak muda itu melupakan yang dirinya sesungguhnya. Kita tidak tahu bahwa game ini mungkin saja bisa menjadi produk asing untuk pemerintahan negara kita. Kok bisa Pak? Bisa. Orang negara lain penduduknya cuma 1 juta, tapi disebut negara maju karena semua isinya itu orang-orang pintar, orang-orang betul-betul yang mau negaranya maju. Nah, kita penduduknya 200-300 juta misalnya, banyak sekali, tapi disebut negara maju tidak, masih negara berkembang. Kenapa seperti itu? Ya karena kita tidak fokus kepada intinya untuk membangun bangsa. Kita hanya terlena, oh saya bermain game, padahal kita tidak paham maksud dari game itu apa. Kalau untuk hiburan mungkin sejam 2 jam, tapi kalau sampai 1 hari pun itu bukan hiburan namanya. Kamu sudah menjadi maniak game, kecanduan game. Tidak hanya apa namanya minuman alkohol, tetapi itu tidak bisa menjadi kecanduan game. Sehingga otak ini tidak berfungsi dengan baik. Otak yang tadinya bisa berpikir kritis menjadi tidak. Akhirnya ketika berbicara juga mengalami masalah sendat-sendat dan segala macam seperti itu. Ya, bisa dipahami sampai sini? Oke, ya, Bapak rasa nanti setelah materi tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari yang kita minggu depan nanti masuk ke bagian materi tentang Pancasila dan gagasan. Nah, di situ nanti kita bisa melihat sistem-sistem Pancasila dan nilai Pancasila dan juga undang-undang dasar, undang-undang Indonesia. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Bapak minta untuk sebatas lagi memimpin kita dalam sesi berdoa. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kajian kita, marilah kita berdoa bersama dari masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, ya terima kasih untuk anak-anak semuanya. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita dan bisa menjadikan semangat di dalam kehidupan kita dan bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya. Oke, selamat pagi. Lagi, selamat